Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang brother-brother Patih. Jadi hari ini hari Sabtu, di mana hari day 6 untuk aliansi duel ya. Aliansi duel di day 6 ini tentang perang ya. Eh, Tentang membunuh aliansi musuh, kita terbunuh, itu mendapatkan poin ya. Oke, untuk saat ini kita tidak ngebahas tentang aliansi duel day 6 ya, tapi kita sekarang berfokus tentang arena 3 versus 3 yang adanya di sini. Arena 3 vs 3 ini kan lumayan cukup menyulitkan bagi orang yang belum mengerti ya cara mengatur strateginya seperti apa, counternya bagaimana, terus melawannya seperti apa, melainkan semuanya memang tergantung dengan power power kita ya. Tapi walaupun kita kalah power, kita masih ada kemungkinan chance untuk kita bisa menang melawan nanti musuh yang kita akan lawan gitu. Oke, sekarang di sini kita bedah bareng-bareng, di sini kita belajar bareng-bareng yang udah saya pelajarin terlebih dahulu untuk kita share ke kalian-kalian semua gitu. Oh iya, untuk Brawl 3 versus 3, kalau kita like kita mendapatkan 30 ruby ya atau diamond. Itu sebanyak eh, 3 kali. Di arena badai juga sama ya. Ini kita bisa like 3 kali. Berarti total yang kita dapat 6 kali 3, 180 ruby. Lumayan itu per hari ya. Di saya itu jam resetnya itu WIB, berarti jam 9 pagi. Jadi setiap jam 9 pagi kalian bisa nge-like lagi. Jadi satu hari mendapatkan 180. Oke, balik lagi ke topik yang akan kita mau bahas. Ini tentang arena. Ini beberapa juga tadi saya sudah pelajarin ya. Kita mulai dari ini, dia powernya, total powernya 78,5. Saya kan powernya 74,4. Masih ada chance untuk menang kan? Ini yang saya bilang. Ini juga dia 80,8. Saya cuman 74,4. Lumayan signifikan perbedaannya, total kekuatannya, tapi kita masih bisa menang. Oke, kita ngebahas dari sini dulu. Karena ini awalnya saya kalah, saya ketemu lagi, akhirnya saya juga menang. Gitu. Oke, ini kita ngebahas dulu mula-mula dari sebelah kiri ya. Kenapa sih kita bisa menang? Karena powernya di sini kan ada perbedaan ya. Seharusnya powernya yang ini dia lebih besar. Tapi belum tentu. Karena arena itu kan ada counter mengcounter. Oke, counter mengcounter maksudnya apa sih gitu. Jadi, untuk hero tank seperti ini, dia tank itu di counter dengan heli. Helikopter atau aircraft itu di counter dengan misil. Dengan misil. Tesla, ada Swift, ada yang lainnya, ada Adam dan lain-lain gitu. Ada Fiona. Oke, ini kenapa sih kita bisa menang gitu. Kalau kita lihat dari rinciannya, kita sebenarnya sudah kalah jauh ya. Dari drone kita kalah beda 5 level, tapi kita bisa menang di chip karena dia nggak ada chip di sini kan. Terus untuk komponen drone-nya kita kalah, persenannya otomatis HP Hero, Dev Hero, ATK Hero kita kalah. Dari teknologi kita juga udah kalah jauh. Kenapa sih kok bisa menang? Di sini saya bermainkan untuk yang pertama equipment juga berpengaruh, yang kedua counter hero sangat berpengaruh. Dia ini kan kita hitung satu 2 3 ini aircraft atau saya biar sebutnya lebih enak kita sebutnya helikopter aja ya. Dan dia punya 2 misil. Oke, dia 3 helikopter dan punya 2 misil.
counternya dia kan lebih banyak berarti kan helikopter ya. Berarti kita harus balik. Kita harus masukkan 3 misil ya. Lalu misil counternya adalah tank. Kita masukkan 2 tank. Tapi ini ada tapinya ya. Saya memasukkan mana sebentar, Pak. Saya memasukkan di sini ada equipmentnya ya. Bisa dilihat di kanan juga dia memasukkan equipment, tapi saya lebih fokus memasukkan equipment untuk di tank karena saya adalah squad pertamanya tank gitu. Jadi bagi kalian yang daripada ngerubah-ngerubah untuk ngelawan satu orang kan juga lumayan cukup effort ya. Jadi ya kita tinggal main logika aja gitu. Ini kita udah masukkan tank, duanya kita masukkan equipment karena saya user tank. Kenapa sih bisa menang gitu? Dan kenapa komposisinya dia harus di sebelah kiri, yang ini harus sebelah kanan gini. Nih, biar kalian perhatikan dulu. Saya tadi juga kalah lawan dia. Sama. Saya tidak meriset gitu. Tidak meriset dan ada beberapa nih. Saya kalah dan cukup lumayan signifikan kalahnya ya. Gitu. Nah, jadi saya riset. Ini kenapa harus ini kita tonton dulu ya. Kenapa si jadi dia bukan menyerang depan doang, tapi dia menyerang HP terendah. Itu yang miss dari saya. Itu. Harusnya si statement harusnya ada di sebelah kiri. Itu. Nah, saya kalah ya. Di sini saya kalah, tapi di sini saya menang. Menang yang cukup signifikan karena di sini dia hero tank, saya tabrak dengan hero tank. Itu. Kenapa yang sebelah kiri saya kalah? Karena yang saya bilang itu formasi dan saya nggak memasukkan si William di sebelah kiri gitu. Karena saya pikir dia akan tetap bisa menang gitu. Karena ini hero counter kan, full hero counter. Tapi saya nggak sadar bahwa dia itu punya misil lainnya di belakang, 2 misil. Itu sedangkan power kita tidak cukup kuat melawan sesama misil. Gitu. Kita bisa mengcounter heli, tapi kita tidak bisa mengcounter sesama misil gitu. Kalau kita sesama uh, tipe hero itu yang dipergunakan ada teknologi, ada power yang pasti jelas power ya, tapi juga berpengaruh di senjata merah atau disebutnya mythic gitu. Itu juga lumayan berpengaruh. Ini saya juga punya contoh yang lainnya ya. Ini saya punya contoh yang saya bilang counter. Ini temen satu aliansi saya di 929. Ini kita kasih lihat dulu ya. Power dari heli adalah 23,9, sedangkan power saya adalah 23,3. Dari segi power saya kalah, tapi dari segi counter saya menang. Oke ya. Dari segi counter kita menang. Untuk equip better lebih bagus kanan ya, karena dia powernya 1,1 M, sedangkan saya cuman 485,7 gitu. Apalagi setara gitu. Pasti lebih ke counter gitu. Oke, kita bahas ini untuk skill-skillnya kekuatannya hampir ya 11-12 lah karena kekuatannya di 1,2 M sama 1,2 M juga saya gitu. Nah, balik-balik kita kenapa sih ini kok bisa counter ke counter gitu. Ini kita balik lagi ke pedoman awal tentang squad di sini. Ya. Jadi tipe hero tank
itu bisa dilawan dengan helikopter, sedangkan hero eh, pesawat bisa dilawan dengan misil. Sedangkan misil bisa dilawan dengan tank gitu. Dan di sini juga ada buff-buffnya. Ada 3 hero yang makanya rata-rata orang kan 3 taruh 2 atau kebanyakan sih 3 terus plus 2 dengan 2 tipe yang berbeda ya kalau untuk 3 vs 3. Kebanyakan seperti itu. Ini nih ya, pedoman yang kita pelajarin sekarang tentang counter tipe pasukan gitu. Selain ini juga bisa banyak banget faktor gitu, tapi yang pertama kita bahas hari ini adalah tentang counter mengcounter gitu. Balik lagi kita ke arena. Ini saya sudah mau mencoba untuk counter mengcounter, tapi power saya terlampau jauh ya dengan eh, si Loot and Scott ini. Ini di sini saya mau mencoba mengcounter dia punya 2 misil itu. Dia punya 2 misil. Saya fokusnya ke tank. Kenapa saya masukin DVA? Ceritanya DVA ini untuk menghancurkan si Murphy. Karena Murphy ini adalah tank dan sebenarnya worth it. Karena coba bisa dilihat 28,4 melawan 31,4. Itu terlampau jauh banget gitu perbedaannya. Tapi di sini lumayan untuk signifikan untuk mengcounter. Karena kenapa? Dia punya 2 misil. Dan kenapa si DVI-nya kita taruh di tengah bukan di samping sini atau di samping sini gitu. Sebenarnya bisa aja DVI-nya kita taruh eh, di Marshall, itu juga nggak masalah karena 2 ini itu menyerang 1 di sini. Ini hanya menyerang di sini gitu. Ini untuk bagi kalian yang belum tahu ya. Ini lihat dinding honornya saya kalah, bintang chip saya kalah, level drone saya kalah gitu. Tapi saya bisa mau mengcounternya dia gitu. Apalagi dekorasi saya kalah gitu, dinding honor saya kalah. Banyak banget yang kita kalah. Tapi coba kita tonton dulu ya. Ini yang saya bilang, DVR ya. Itu kan dia. Karena kenapa? Damage dari Kimberly ini malah tipis sekali. Si Kimberly dia itu dapat buff dari si Murphy gitu. Itu yang buat saya kalah gitu. Mungkin sebenarnya kalau tadi posisinya saya si William diganti dengan si Murphy mungkin ada kemungkinan menang, tapi saya berpikir lagi bahwa si William ini kan lebih bagus dibandingkan si Murphy tersebut ya. Jadi menurut saya kayaknya nggak masalah untuk si Murphy-nya di sebelah sini. Karena kenapa dia di sebelah sini? Dia menahan untuk damage antara Kimberly dan si Statement gitu. Sedangkan kalau ini si William otomatis dia lebih bisa menahan counter karena ini kan counternya itu dia misil. Ya kan ini dia misil gitu. HDT Galaxy ini yang Black Dot. Gitu. Jadi ini kita coba untuk mengcounter gitu. Lumayan banget perbedaannya signifikan antara 28,4 M dengan 31,4 M. Sudah mulai mau untuk coba kita masih punya kesempatan 1 hari itu kesempatannya 30. Wah, lawannya 84,5. Coba kita lihat dia punya sisi kelemahan nggak ya? Nah, dia punya sisi kelemahan nih. Cuman coba kita berpikir dulu sedikit. Kenapa saya nggak mementingkan helikopter gitu? Karena yang pertama drone chip skill saya belum sampai 300, jadi belum kebuka 3 chip skill yang bisa untuk
dia punya chip skill gitu. Jadi yang ini kita nggak punya chip skill. Oke, coba kita perlahan dulu. Ini 23,3 melawan 25,50. Seharusnya cukup bisa mengcounter ya. Tapi coba kita, karena di sini itu adalah misil 27,3 dan 28,9, otomatis ini sudah pasti menang. Tapi karena di sini kita kalah ya di tengahnya ya. Ini di tengah kita di sini kalah, kita coba untuk nge-switch dalam artian kan ini kan kita full dengan equipment ya. Yang ini tidak full dengan equipment karena equipment hanya polosan, maksudnya dia sudah gearnya sudah emas tapi dia hanya polosan. Coba kita switch dulu sebentar. Saya berpikir bahwa kita perlu kayaknya depannya aja ya untuk setidaknya menahan damage dari helikopter. Di VA dia akan menyerang ke sini. Oke, kita coba Williamnya diganti Jangan takut, ini, saya datang. lalu ini ada di sini. Terima pukulan ini. Lumayan cukup naik powernya ya, tapi balik lagi, apakah bisa menahan Divya? Karena otomatis ya DVA-nya ini adalah counternya si William, tapi William saya sudah kasih equip ya. Gitu. Menurut saya sih saat ini bisa untuk menang ya, tapi coba kita lihat aja hasilnya ya. Tar dulu sebentar. Nanti si Swift dia akan menyerang acak yang mana damage-nya akan sudah berkurang. Berarti kalau seperti itu lebih baik kita fokuskan pasti dia mainnya di DVA dan di bagian belakang sini. Oke, coba kita tukar seperti ini. Karena kenapa? Karena nanti takutnya ketika dia dua sudah mati, si Swift ini Pernah lihat bisa kembang nahan api? damage juga. Lumayan cukup bisa nahan damage. Coba ya kita coba. Ya, kita coba bismillah aja dulu ya. Coba kita lihat apakah bisa ke counter atau tidak. Nah, lihat kan? Di sini dia bisa ke counter ya guys ya. Di sini cukup bisa ke counter. Padahal hanya tipis tapi ya. Tapi cukup. Nah, worth it kan? Cukup bisa menahan damage di sebelah kiri. Cukup worth it, cukup worth it. Tuh. Coba kita lihat dulu pertandingannya seperti apa. Karena lumayan lihat walaupun dia ke belakang ke DVA-nya. Inilah kenapa si Swift bisa counter Heli, karena Heli fokusnya damage ada di belakang aja. Dia ada 3 ini damage ya, ada di Schooler, ada di VA, dan satu lagi. Gitu. Ini sudah bisa terdamage ya. Lumayan. Mendapatkan 16 tambahan. Gitu. Jadi bagi kalian yang belum paham PS3 ini cara mengatur komposisinya, bisa langsung chat aja, komen, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk video berikutnya. Nah, untuk defense saya ini nih, saya sebenarnya ini belum mengatur kembali ya. Karena di sini saya hanya, kenapa saya fokus yang di dua ini full misil nih, yang di dua ini full misil karena logikanya lawan kita adalah kan ini kan kita bikin rata ya 25,8 dengan yang ketiga 25,2 ya. Jadi mereka berpikiran adalah chip skill yang kedua saya itu pasti ditaruh di helikopter, aircraft. Itu sedangkan
Yang ini kita belum, yang kedua ini kita belum full bintang gitu. Dia berpikir walaupun counter kayaknya bisa dihajar gitu. Itu yang ngebuat mereka akhirnya bisa kalah, atau saya juga bisa kalah karena ini. Karena sejujurnya untuk defense saya masih berpikir lagi kembali bagaimana untuk bisa menahan counternya gitu. Karena ini yang makanya untuk defense saya masih belum bisa eh, kasih tahu lebih lanjut ke kalian untuk defense. Tapi kalau untuk offense atau untuk kita melawan, saya udah bisa untuk sedikit berpikir lah. Karena kalau kita defense kita nggak bisa ngatur apapun karena yang ngatur adalah yang musuh gitu. Jadi manfaatkanlah adalah attack 30 hari kalian. Ini kesempatan saya udah sisa 15 ya. Manfaatkanlah 30 ini dalam satu hari untuk bisa mendapatkan rank yang cukup lumayan signifikan ya. Gitu. Ini di atas monster semua memang seratusan. Cukup eh lumayan cukup jauh ya kita untuk bisa ke sana gitu. Tapi perlahan kita akan bisa ke sana gitu. Oke, bagi kalian, oh ini truk kita sudah truk kita sudah kembali. Kita acak dulu. Lumayan. Hari ini saya belum coba untuk cari truk ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang nanti mau tanya-tanya boleh banget langsung di komen aja. Bagi kalian yang belum mengerti juga nanti saya kasih video lanjutannya untuk membahas tentang 3 versus 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Raden Patih ini ya. Thank you. Assalamualaikum.